Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta, yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Kali ini saya akan menceritakan di mana pada saat ini ya guys, seorang Roberto yang sangat bahagia menerima info dari anak buahnya tersebut, yang mana ia telah mengambil alih anak buah Rudolf, yang mana kali ini anak buah Rudolf telah berkhianat kepada Rudolf, dan kali ini ia akan merencanakan sesuatu terhadap Rudolf. Dan kali ini Pak Roberto pun memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Namun di sini, di mana kali ini Arya dan juga teman-temannya pun pada saat ini ya guys, mereka sedang bertempur tentunya ya guys, yang mana pada saat itu mereka mencoba untuk melumpuhkan anak buah Rudolf, sehingga saat itu tampaknya anak buah Rudolf sangat kewalahan karena satu persatu dapat mereka lumpuhkan. Dan pada saat itu Niko menyuruh Arya untuk mencari Starla dan segera masuk ke dalam rumah Rudolf tersebut. Dan kali ini Arya pun melaksanakan itu karena ia tidak mau kalau Starla kenapa-napa. Sehingga kali ini Arya mencoba untuk mencari di mana sosok Starla istrinya yang dibawa oleh Rudolf saat itu. Dan kali ini Arya pun mencari ke tempat lainnya pun demikian. Namun pada saat itu Starla kali ini tidak ada di tempat tersebut, dan ia terus mencari dari satu ke satu kamar yang lainnya pun dilihatnya. Dan di sini di mana kali ini anak buah yang pengkhianat tersebut, ia pun mencoba untuk mengikuti Arya. Dan setelah Arya masuk ke dalam rumah, dan di sanalah anak buah tersebut pun mengunci semua pintu-pintu kamar atau pintu-pintu yang lainnya, agar tentunya mereka tidak dapat keluar kembali dari rumah tersebut. Nah, di sanalah rencana mereka akan berjalan tentunya ya guys. Namun di sini Arya yang mencari sosok Starla masih belum bisa menemukan, sehingga ia masuk ke suatu tempat, dan pada saat itulah anak buah tersebut mengunci mereka kali ini. Dan di mana yang teman-teman Arya yang lainnya masih terus bertempur guys di depan untuk menahan agar Arya bisa menemukan Starla. Namun pada saat itu ya guys, anak buah yang menjadi pengkhianat tersebut, ia menuju ke lokasi yang direncanakan. Dan pada saat itu ia pun membuka tutup sikring listrik tentunya ya guys, yang mana di sana ia mencoba untuk mengonsletkan listrik tersebut agar terjadilah kebakaran tentunya ya guys. Dan pada saat itu dia pun melaksanakan rencananya tersebut. Dan pada saat itu Arya masih tetap mencari dari kamar lain dan ke lainnya, sehingga ia masih belum bisa menemukannya. Dan saat itu anak buah pengkhianat tersebut pun berhasil menghidupkan api ya guys, menghidupkan api di kotak sikring tersebut, yang mana itu sesuai dengan rencananya guys. Dan sehingga ia pun mencoba untuk menaburkan minyak bensin atau solar tersebut agar nantinya akan terbakar seluruh rumah tersebut, dan tentunya yang diharapkan mereka agar meledak tentunya. Dan pada saat itulah rencana mereka yang merasa berhasil tentunya ya guys, yang mana hendak membunuh Arya dan Rudolf. Dan ibarat pepatah, menepak nyamuk atau lalat dengan sekaligus oleh perkataan Roberto tentunya terhadap anak buah Rudolf yang pengkhianat tersebut. Namun di sini di mana kali ini
Arya yang masih belum bisa menemukannya, ia sangat bingung dan hendak mencari kemana. Namun pada saat itu ya guys, dimana pada saat ini Rudolf yang ia merasakan ada sesuatu tentang rumahnya tersebut, dan ia pun ingin segera pergi tentunya membawa Starla, karena pada saat itu telah bau asap guys. Dan di sini pun Arya merasakan itu karena ia seakan-akan hidungnya membaukan asap, sehingga apakah yang terjadi di rumah tersebut. Dan api pun terus menyala guys dan sangat membesar. Lalu pada saat itu sementara di depan rumah masih saja bertempur, dan di sisi lain pula yang terus memantau keberadaan mereka dan terus mengoperasikan kameranya tersebut, sehingga ia bisa menceritakan atau mengabarkan sekaligus kepada Pak Roberto. Lalu bagaimana ya guys? Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Lalu di sini di mana Pak Rudolf yang memperhatikan mereka yang sedang berkelahi, nampaknya kali ini Rudolf was-was kalau mereka dapat mengalahkan anak buahnya, sehingga kali ini ia akan membawa pergi Starla dari tempat tersebut. Sehingga pada saat itu ya guys, ia sampai membaukan asap seakan-akan rumah tersebut ada yang membakar. Padahal di sini ia tidak memerintahkan kepada anak buahnya ya guys, dan ia berpikir siapakah yang berbuat sekeji itu. Dan di sini di mana Arya yang berpikir bahwa yang melakukan tersebut adalah Rudolf yang begitu teganya ia sampai harus membakar rumah tersebut. Dan juga sebaliknya ya guys, Rudolf pun demikian, ia menyangka kalau Arya lah yang membakar rumah tersebut, sehingga kali ini ia tidak mau membiarkan itu terjadi karena pasti Arya akan menyelamatkan Starla. Dan kali ini terus Rudolf akan membawa Starla sampai jauh pergi meninggalkan Arya guys, dan dia tidak mau kalau Arya sampai menyelamatkannya. Dan pada saat itu ketika Rudolf keluar kamar, yang mana kamar tersebut tadinya dikunci guys, dan pada akhirnya ia pun bisa membuka kamar tersebut dan akhirnya bertemulah dengan Arya. Pada saat itu Arya pun mencoba memanggil dan mengejar, namun sayang guys, pada saat itu ia terhadang oleh api yang telah begitu besar sehingga bangunan berjatuhan satu persatu dan hampir menimpa tubuh Arya. Dan pada saat itu ia terus berusaha untuk menolong istrinya yang dibawa oleh Rudolf. Dan apalagi guys, pada saat itu yang ketika Rudolf mendorong kursi tersebut, yang mana pada saat itu terganjal di tangga tentunya ya guys, sehingga membuat Starla jatuh. Dan pada saat itu Arya tampak cemas atas keadaan istrinya, yang mana istrinya pada saat ini telah mengandung dari anaknya dan ia tidak mau terjadi apa-apa atas istrinya. Namun kali ini ia mencoba untuk menyelamatkan dari tangan Rudolf, dan Rudolf pun tidak membiarkan itu, sehingga kali ini baku hantam pun terjadi antara ayah dan anak ya guys. Dan di sini tetaplah Arya tidak bisa melawan Rudolf, yang mana ia pada saat itu telah lemah dan telah berkelahi dan sangat terkuras tenaganya ya guys. Dan pada itulah Rudolf terus membawa Starla guys, dan akhirnya Arya pun mencoba untuk bangkit guys dan terus semangat untuk mengejar sang istrinya yang dibawa oleh Rudolf tersebut. Dan disinilah mereka akhirnya kejar-kejaran pun terjadi, sehingga kali ini Rudolf pun berhasil keluar dari rumah tersebut sehingga membawanya ke mobil guys dan hendak dibawa pergi jauh entah ke mana. Namun pada saat itu pun Arya terus mengejarnya guys, dan akhirnya Rudolf pun mencoba menendang atau memukul Arya dan memperingatinya kalau memang ia mau menuruti keinginan ayahnya, ini tidak akan terjadi.
kalaupun memang itu akan terjadi, asalkan Arya mau menuruti keinginan agar ia bisa meninggalkan Setarla saat itu pula. Namun di sini Arya tampak memohon terhadap papahnya karena di sana ada cucu-cucu Rudolf tentunya ya guys. Namun di sini Rudolf pun pergi dan memperingatinya sehingga membawa Setarla pada saat itu. Dan di sini pun di mana Arya yang tak berdaya pun kali ini ditinggalkan oleh Rudolf. Namun ia pun bangkit kembali pada saat itu. Ia melihat motor tersebut guys, sehingga kali ini ia pun mencoba untuk mengejar kembali papahnya Rudolf karena ia khawatir dengan istrinya dan kandungannya guys. Baiklah, semoga saja Rudolf bisa digagalkan oleh Arya tentunya ya guys. Dan semoga saja bayi di kandungan Setarla selamat tentunya dengan ibunya. Dan baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.